Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Administrasi Pendidikan dari kelompok 9 akan mempresentasikan manajemen keuangan dengan beranggota saya Alizia Hikmatus Afrine. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama tentang latar belakang, yaitu sekolah adalah sebuah aktivitas besar yang di dalamnya ada 4 komponen yang saling berkaitan. 4 komponen yang dimaksud adalah staf, tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan, di dalamnya ada kepala sekolah, guru, komite sekolah, sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Di sini ada tujuan materinya, yaitu tentang mengetahui sumber dana keuangan sekolah, mengetahui inventarisasi keuangan sekolah, mengetahui pendistribusian keuangan sekolah, mengetahui pertanggungjawaban keuangan sekolah, mengetahui pelaporan keuangan sekolah, dan mengetahui pengawasan keuangan sekolah. Saya Anissa Molinda akan menjelaskan bab sumber dana sekolah, yaitu pengelolaan keuangan sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bab 5 pasal 50 ayat 1 menyebutkan sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Implikasi dari konsep ini adalah keuangan sekolah diprioritaskan untuk keperluan kesuksesan pembelajaran siswa, sehingga sekolah dapat menekan dana yang digunakan membiayai program sekolah untuk siswa yang tidak sukses dalam pembelajaran. Dana lebih efisien dan optimal untuk membiayai peningkatan mutu siswa agar sukses dalam pembelajaran daripada dana digunakan untuk membiayai siswa yang tidak sukses. Sumber dana sekolah mencakup sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana dari pemerintah. Yang kedua, sumber dana dari orang tua peserta didik. Yang ketiga, sumber dana dari masyarakat. Dan yang keempat, sumber dana minor. Sumber dana dari pemerintah. Pemerintah membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, hibah dan dana bantuan operasional atau BOS. Yang kedua, membayar gaji guru. Yang ketiga, membantu sekolah untuk mengadakan proyek penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan. Yang keempat, mendanai pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah. Untuk memperoleh dana dari berbagai pihak, utamanya dari dana hibah atau block grant, sekolah harus menyusun proposal yang menggambarkan kebutuhan pengembangan program sekolah. Yang kedua, sumber dana dari orang tua peserta didik. Kontribusi dari orang tua merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. SPP merupakan pungutan dana dari orang tua atau wali peserta didik. Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Tanggung jawab orang tua siswa dalam pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 47. Yang ketiga, sumber dana masyarakat. Masyarakat dapat menggalang dana untuk sekolah yang sifatnya sukarela dan tidak melarang aturan serta tidak ada tekanan dari sekolah. Sekolah menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan sponsor. Adapun kerjasama tersebut, sekolah selain dapat memperluas mitra kerja dalam peningkatan mutu sekolah. Di Indonesia, banyak sekolah swasta yang dibangun dan diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. Perumusan perencanaan yang strategis merupakan upaya sekolah dalam mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang keempat, sumber dana minor. Sumber dana minor sekolah mencakup dana yang berasal dari hasil lelang dan laba unit usaha.
Proses pelelangan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga sekolah dalam menerima hasil dana lelang tidak cacat hukum. Dana biasanya berasal dari beberapa sumber, di antaranya SPP, BOS, dan donatur. Sekolah juga membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Penyusunan RKAS dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga tidak ada kecurangan alokasi dana dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Bab selanjutnya, saya akan menjelaskan inventarisasi keuangan. Inventarisasi keuangan adalah pencatatan dan penyusunan daftar kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang menjadi hak milik sekolah secara sistematis, tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman yang berlaku. Bertujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi penggunaan keuangan yang dipunyai suatu organisasi. Ada 3 jenis kegiatan yang berhubungan dengan inventarisasi keuangan, diantaranya yang pertama, pencatatan kegiatan keuangan dalam buku transaksi keuangan. Yang kedua, pemberian kode terhadap kegiatan keuangan yang dicatat dalam buku transaksi keuangan. Yang ketiga, pelaporan kegiatan keuangan kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan. Contohnya, pemerintah, pemberi sumbangan, donatur sekolah, dan stakeholder sekolah. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan hasil program yang telah dijalankan oleh sekolah. Evaluasi ini harus jujur, terbuka, dan transparan agar benar-benar mengungkapkan informasi mengenai keuangan pendidikan yang sebenarnya. Sumber keuangan sekolah dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, SPP yang diperoleh dari siswa setiap bulannya. Yang kedua, bantuan operasional sekolah atau BOS, dana yang diperoleh sekolah dari kas pemerintah. Yang ketiga, donatur, dana sumbangan dari orang tua atau wali siswa secara sukarelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Devi Arianti dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Pendistribusian keuangan sekolah. Institusi pendidikan pasti tidak jauh dengan aktivitas pendistribusian keuangan sekolah atau pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung, misalnya daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi. 3. Biaya personal, meliputi pakaian peserta didik, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya. Alokasi dana adalah sejumlah dana yang digunakan berdasarkan prioritas kegiatan. Dalam menetapkan jumlah anggaran, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu satuan biaya dan volume kegiatan. Satuan biaya atau unit cost menggambarkan tentang besar biaya yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Volume kegiatan mencerminkan cakupan program yang akan dilaksanakan, yang tentunya program tersebut memiliki cakupan luas, efektif, dan efisien. Ketepatan alokasi dana adalah biaya yang dipakai untuk program yang menyentuh dengan kegiatan siswa atau kegiatan pembelajaran dan organisasi siswa agar dapat menghasilkan sejumlah output yang memiliki mutu yang baik. Sekolah harus efisien dalam penggunaan dana dengan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai keefektifan dan kualitas layanan terbaik dan merata bagi siswa tanpa ada diskriminatif dalam segala aspek. Berdasarkan laporan anggaran dana, umumnya alokasi penggunaan dana sekolah adalah 1. Gaji pegawai, 2. Belanja pemeliharaan, 3. Belanja barang dan jasa, 4. Belanja barang, 5. Peningkatan mutu, 6. Kesiswaan, 7. Administrasi, 8. Sarana dan prasarana, 9. Kegiatan perjalanan dinas lainnya. Sebagai bahan pertimbangan, STUPS mengemukakan persentase alokasi anggaran sekolah seperti pada tabel berikut. Kategori pertama, administrasi, presentasinya 3,28%. Kategori kedua, pengajaran, presentasinya 75,40%.
Kategori ketiga layanan tamu dan rapat, presentasinya 0,05%. Kategori keempat layanan kesehatan, presentasinya 1,36%. Kategori kelima layanan transportasi, presentasinya 1,24%. Kategori keenam operasional, presentasinya 7,93%. Kategori ketujuh biaya pemeliharaan, presentasinya 4,65%. Kategori ke-8 biaya beban, presentasinya 6,69%, total ada 100%. Fungsi biaya di sekolah pada dasarnya untuk menunjang sarana dan prasarana seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, operasional pengajaran, dan pelayanan administratif. Saya Aliatul Ilmi akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Pertanggungjawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Pertama, selamat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya, SPC juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat keperingatan 1. Ketiga, apabila sampai tanggal 20 bulan berikutnya, SPC juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan 2. Keempat, kelengkapan lampiran SPC. Dan yang terakhir, bukti pendukung atau lampiran SPC, berupa biaya perjalanan dinas dilampiri dan juga penunjukan langsung barang dan jasa. Dan saya akan menjelaskan tentang pelaporan, yaitu realisasi, penerimaan, dan pengeluaran dana sekolah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan sekolah harus memenuhi unsur-unsur, yaitu yang pertama, setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, laporan penggunaan dana di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana sekolah yang diterima telah digunakan. Yang ketiga, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Yang keempat, seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadian dan disimpan dengan aman. Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekolah dapat menempelkan laporan penggunaan di mading sekolah, atau dapat mengunggah laporan penggunaan anggaran di website sekolah dan bisa mengunduh atau mendownloadnya. Pengawasan keuangan sekolah. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran menurut Direktorat Tenaga Kependidikan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran, kesesuaian hasil yang dicapai, kemanfaatan sarana yang ada. Sistem yang lain atau perubahan sistem untuk mencapai hasil yang lebih sempurna, pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Pengawasan keuangan sekolah meliputi sebagai berikut. Pertama, pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Kedua, pengawasan fungsional. Merupakan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga. Ketiga, pengawasan masyarakat.
dalam dan penyetoran dana oleh masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah. Kesimpulannya, sumber dana sekolah diperoleh dari beberapa komponen, di antaranya pemerintah, dana masyarakat yang dihimpun melalui iuran sukarela, dan dana minor. Penggunaan dana sekolah yang masuk maupun keluar harus diinventarisasi. Inventarisasi disusun secara sistematis, tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Dana sekolah didistribusikan pada pos-pos pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, yaitu berupa pelaporan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.